Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dan jumpa kembali bersama kami. Kami hadir dari orang desa, orang pinggiran, yang mana setiap kali atau setiap hari kita butuh makan, butuh makan. Tentunya kita juga membutuhkan bekal untuk kehidupan kami sehari-hari. Dan di sini kami akan memberikan tutorial cara memasak ontong. Kalau biasanya orang menyebutkan ontong gitu ya, orang desa ontong, atau bunga pisang ya. Bunga pisang atau ontong tersebut terdiri dari ontongnya ini ya, ontongnya ini, dan juga tangkainya dan juga kulit dari ontong tersebut. Nah, dengan cara bagaimana? Langsung saja kita buka atau kita kupas kulitnya ya. Kita kupas dulu. Nah, ini. Jadi ketika kita mau memasak atau akan memasak ontong tersebut, apa yang perlu kita perhatikan dan apa yang kita masak tersebut, kita harus tahu semua. Ini caranya. Kita ambil ini bunga yang ada di dalam kulit tadi. Nah, ya ini semacam gini. Cantik sekali ya. Maaf ya, mungkin di sebelah ada model dapur seperti itu. Kalau orang Jawa bilang, seperti kami yang ada di desa itu anglo namanya ya. Ini untuk memasak ya. Ini untuk memasak ontongnya nanti ya. Ini isi daripada ontong tersebut yang akan kita masak. Sebenarnya kalau kita jeli dan tahu, inilah yang akan menjadi pisang yang biasanya kita makan sehari-hari ya. Ini ya. Jadi ini yang biasanya setiap orang mau masak ontong, ini yang perlu diperhatikan ketika kita mau masak ya. Ini harus dibuang yang dalam ini ya, yang semacam apa, ada putihnya atau apa ini ya, mungkin kurang jelas ya, kameranya agak jelek. Ini harus dibuang ya, karena apa? Ketika kita mau masak ontong ini dan ini tidak dibuang, yang dalam ini yang ada seperti jarum pentul ini, kalau nggak dibuang itu tidak enak rasanya, nggak nikmat ontongnya. Karena apa? Ini keras sekali. Jadi seperti sekeras apa ya, nggak sekeras kawat tapi sekeras apa, pokoknya nggak enak kalau nggak dibuang ini. Jadi yang perlu kita perhatikan, ini nanti dibuang, kita lepas. Maaf ini kameranya nggak jelas ya, kita lepas nanti. Nah, kita buang. Susah ya, kita buang. Nah, tinggal yang ini. Nah, ini yang ada semacam bunganya ini yang kita makan, kita taruh di situ ya. Nanti kita cuci bersih, kemudian kita rebus, lalu sesuai dengan selera panjenengan dimasak apa, dioseng atau ditumis atau dimasak dengan santan atau dibengkes, dibotok, itu nanti juga enak ya. Ini kali lagi harus dibuang yang ini tadi ya, harus dibuang, karena kalau nggak dibuang ini akan terasa keras atau kaku dan tidak enak ketika kita makan. Karena apa? Ini adalah si calon pisangnya yang sebenarnya yang ini. Nah, ini calon pisang yang setiap hari ketika udah matang kita makan ya ini. Jadi kita harus membuang ini, kita buang, lalu ini kita ambil, kita kumpulkan jadi satu di wadah, lalu kita nanti kita potong-potong atau kita iris menurut selera panjenengan, dibikin panjang-panjang seperti itu ya, nggak apa-apa, atau dipotong jadi dua, kita iris nanti juga nggak apa-apa. Ini terus kita ambil terus, nanti yang ini kita ambil terus dan kita kupas terus. Cuman itu sederhana saja. Kita ambil, kita buka terus sampai ke dalam ya, sampai ke dalam. Nah, kita buka. Wah. Nah, kita ambil terus sampai bawah sana, sampai bawah kita ambil. Dan perlu kita ketahui saudara, bahwasanya
kita memasak ontong itu nggak sembarang ontong yang bisa kita masak. Ya mungkin ada yang sembarang ontong itu bisa dimakan, atau mungkin ada caranya tersendiri, dikasih bumbu apa atau obat apa biar nggak pahit. Karena apa, kalau kita memilih hanya gimana ya, sekedar memilih atau asal-asalan, nanti ketika kita nggak tahu sudah matang, kita makan ternyata pahit, nah kan kita yang rugi. Jadi kita harus jeli. Maka dari itu kita harus jeli, kita pilih ontong apa yang boleh dimakan atau yang tidak boleh. Setahu saya itu yang tidak enak atau terasa pahit ketika kita makan setelah kita masak itu adalah ontong pisang rojo temen ya, rojo temen atau apa itu. Kalau ini tadi saya ambil dari kebun itu rojo awak, orang desa, wong desa ngarani gedang awak gitu. Dan perlu kita ketahui juga, ketika kita mau memilih yang akan kita masak, yang hitam-hitam kita sortir dulu, kita buang, nggak usah dimasak, nggak usah diikutkan. Kita ambil yang baik-baik saja seperti ini, masih segar, kita masak sesuai dengan selera ya, sesuai dengan selera. Kalau biasanya kalau saya memasak, karena ya walaupun kami laki-laki, karena kami orang desa juga biasa masak kayak gini, kita campuri dengan apa ya, kemarin saya campuri dengan teri, kemudian ebi, udang yang kering itu, kering tapi yang besar ya, bukan yang ebi kecil-kecil itu ya. Sebenarnya ebi kecil-kecil itu enak juga, tapi lebih mantap yang udang kering yang besar itu. Nanti luar biasa. Untuk bumbu sesuai selera panjenengan, mau yang asin atau pedas nanti bisa saja ya. Inilah orang desa, harus telaten. Ya bagus ya. Setelah kita ngupas daripada ontong tersebut, yang kita buang yang kulitnya tadi, lama kelamaan nanti sampai di yang paling muda. Nah yang paling muda bentuk yang seperti ini, kecil putih, ini yang paling dalam. Ini nanti juga enak dimasak, enak dimakan ya, bisa dimasak. Nanti tinggal diiris karena ini kulit yang masih muda tadi. Nah, itu yang tadi kan tua. Nah, semakin lama semakin muda ini ya. Mudah cantik. Ini nanti langsung diiris, bisa dimasak karena nggak keras, ini lunak, jadi enak juga, ini bisa dimasak. Nah inilah saudara hasil kupasan tadi daripada si ontong tadi yang kita masukkan dalam wadah. Nah, ini hasil daripada yang dibuang si calon pisang yang sebenarnya yang alot ya, yang kaku itu. Ini hasil kupasannya, kulit-kulitnya yang kita buang. Nah, lalu kita masukkan air. Kita cuci bersih, dan usahakan sebenarnya kalau nyucinya itu sambil kita kupas, sambil kita pilih, kita masukkan dalam air. Jadi biar nggak terlalu getahnya kalau terlalu lama nggak dicuci, nggak cepat-cepat dicuci maksudnya nih, nanti akan kelihatan hitam, ininya kelihatan hitam karena getah daripada si pisang tadi. Jadi kita cuci bersih, kita aduk-aduk biar bakterinya hilang ya. Kita pilih, kita sortir, yang hitam kita buang. Kita bersihin biar nanti aman dari bakteri-bakteri yang mungkin ada atau menempel di pisang tersebut gitu ya. Kita cuci dulu. Setelah kita cuci bersih, kita rebus ya. Kita rebus air mendidih, masukkan pelan-pelan. Pelan-pelan. Ini kokinya yang cantik. Wah. Ini sang apa ya? Sang juru masaknya. Kita masukkan ya, kita rebus, kita tunggu sampai mendidih beberapa menit itu.
pelan-pelan kita tunggu sampai nanti matang ya, sambil kita aduk-aduk oleh si juru masaknya ya. Ya, sabar dulu ya. Ini hasil dari masak tadi setelah empuk ya, kita tiriskan dulu biar airnya yang kotor tadi bisa tersaring dengan baik ya. Ini hasilnya, wah udah empuk ini ya. Dikasih air biar bersih, tambah bersih. Ini siap dimasak, dioseng ya. Ini dioseng sesuai dengan selera kami. Nah, ini campurannya, kita udang kering atau ebi ya. Ebi dibersihkan dulu, dibuang yang lancip-lancipnya itu biar nggak ngenain mulut kita. Mohon maaf ini di atas tanah, terlalu vulgar ya tanahnya. Wah, memang kami orang desa, jadi masaknya di sini. Nah, kita pilih-pilih, kita bersihkan dulu campurannya, nanti dimasak sama ontong tadi. Oke, kita tunggu. Baik saudara, ini prosesi memasak daripada ontong tadi. Setelah kita bersihkan, kita rebus setelah empuk. Nah, ini proses masaknya. Mohon maaf untuk penyampaian cara memasaknya enggak bisa detail karena enggak ada yang bantu. Ini saya sendiri yang ngaduk-ngaduk, yang masak saya sendiri. Nah, ini ada apa ini? Nikmat. Mantap. Nah, kita tunggu sampai matang. Kita makan bersama nanti ya. Oke, kita tunggu sampai empuk. Inilah hasil masakan saya, ontong ala desa. Nah, putih-putih, ada campuran udang dan juga lomboknya ya, cabai hijau ya. Nah, ini nggak terlalu pedas karena saya nggak suka pedas. Nah, ini hasilnya. Wow, luar biasa, enak sekali saudara, enak sekali. Mari kita nikmati. Demikian daripada tutorial kita masakan ontong ala desa. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila mana ada kekurangan dari saya. Akhirnya kami mengucapkan terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.